نبينا وشفينا ومولانا Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin sekalian, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita buka acara dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lancarnya acara ini, ada baiknya kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Semoga dengan syafaat surah Al-Fatihah Allah menambahkan keberkahan untuk kita semua hingga ke yaumil qiyamah nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, meningkat pada acara selanjutnya. Sebelumnya, jika saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara seminar parenting dengan tema pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosi dan intelijensia anak. Acara pertama sudah kita lewati dan sudah kita buka, yaitu pembukaan dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Selanjutnya, acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Kak Satna dan sari tilawah oleh Kak Evi. Surat yang akan dibaca yaitu Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 26, dilanjutkan dengan surah At-Tahrim ayat 6. Kepadanya disilakan. Nggak bisa ini nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha
tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul aliyyul azim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik akarnya, kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita meningkat pada acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh pengelola TPA Kuba, yaitu Bapak Haji Sunan Wahyudi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususan yang kami hormati Ibu Gia, alhamdulillah telah berkenan hadir dari Prima Cita Consulting, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Kuba yang dalam hal ini mungkin belum hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Khairuddin Amin, dan juga Ibu Kepala TPA, Ibu Ani di mana? Dan juga teman-teman guru TPA Kuba, alhamdulillah telah hadir juga bersama-sama kita, dan tentunya orang tua santri kita, santri TPA Kuba, dan mungkin Bapak Ibu yang yang berdomisili di sekitar Pondok Maharta ini. Alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya di acara seminar parenting TPA Kuba. Ini merupakan kali kedua kita mengadakan seminar parenting, di mana yang sebelumnya itu kita mengadakan kurang lebih udah 6 tahun yang lalu. Makanya kita perlu mengadakan lagi, mungkin eranya sudah berganti. Karena kita juga melihat perkembangan dari anak-anak asuh kita, anak-anak didik kita di TPA Kuba ini yang cukup beragam, dari background keluarganya, dari background pendidikannya, dan kita selama ini alhamdulillah tidak pernah milih-milih murid kita itu dari golongan mana, dari pendidikan mana, kita semua terima untuk kita didik, kita berikan pendidikan agama mulai dari baca tulis Al-Quran, kemudian adab dan doa dan lain-lain, sampai dengan tingkat level yang tertinggi di Ta'limul Quran lil Aulad, itu kita juga berikan pelajaran seperti tarjimul Quran, pelajaran tajwid, dan lain sebagainya. Untuk itu kami mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu, para orang tua santri, bahwa anak-anak dititipkan kepada kami itu dengan durasi yang singkat sekali, yakni kurang lebih 60 sampai 90 menit di TPA Kuba ini. Kami dengan kekuatan yang kami miliki, dengan pengalaman yang kami miliki, saya dan kami semua di TPA Kuba ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu tadi. Kita di samping privat baca tulis Al-Quran, kita juga berikan pelajaran-pelajaran seperti adab dan doa, itu kita ajarkan sehari-hari, termasuk juga sirah nabawiyah sebagai pelajaran yang penting bagi kami, kemudian pengetahuan dasar Islam, dinul Islam, dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk mempersiapkan anak-anak didik kita, santri-santri kita ini agar mengerti masalah-masalah pendidikan dasar Islam, sampai dengan anak-anak itu bisa melaksanakan minimal sholat wajib, sholat sunnah, dan juga termasuk kaifiat-kaifiat ibadah yang lainnya. Ibadah puasa, ibadah zakat, bahkan ibadah mengurus atau memuliakan jenazah di TPA Kuba ini kita ajarkan juga. Nah, untuk itu kami pada event kali ini mengundang dari lembaga consulting Prima Cita untuk kita semua belajar, termasuk guru-guru kita mungkin belajar dari perspektif lain, dari perspektif psikologi anak, untuk memberikan pengalaman kita, untuk memberikan tambahan pengetahuan dari guru-guru kita dan juga orang tua kita,
mungkin orang tua yang masih muda, yang anak-anaknya masih dalam tahap perkembangan, balita, kemudian SD dan seterusnya, yang itu mungkin kita belum banyak ilmu yang mencukupi untuk mendidik anak-anak kita semuanya itu. Nah, pada event kali ini kami bekerjasama dengan Prima Cita Consulting, tentunya juga atas izin dari Yayasan Kuba, kita mengadakan acara parenting ini yang acara sendiri tidak berhenti di acara seminar parenting pada hari ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan tes psikologi yang ini sangat menentukan keberhasilan kita dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita akan mengetahui bagaimana potensi-potensi atau karakter-karakter secara psikologis dari anak-anak kita. Mungkin kita secara kasat mata setiap hari berinteraksi, tapi secara psikologi mungkin kita akan lebih mengetahui secara dalam setelah dilakukan tes psikologi tentunya oleh ahlinya ya. Dalam hal ini dari teman-teman konselor dari tim Prima Cita Consulting, mudah-mudahan nanti apa dan bagaimana pola asuh itu yang benar, yang sesuai dengan syariah tentunya dan sesuai dengan keilmuan di bidang psikologi tentunya nanti akan diterangkan oleh Ibu Kia, dan itu mudah-mudahan dalam hal ini tidak hanya menambah hasanah keilmuan kita, mungkin nanti ibu-ibu bisa menggali lebih dalam, terutama dengan aspek-aspek perkembangan anak masing-masing ya, mungkin di rumah perilaku seperti apa, nanti bisa diadakan tanya jawab setelah sesi narasi yang akan disampaikan oleh Bu Kia. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya untuk kita guru-guru TPA Kuba dan juga santri dan juga untuk orang tua santri di TPA Kuba ini semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila dari pelaksanaan ini dari awal sampai dengan akhir nanti ada kekurangan dan kekhilafan dari kami. Untuk itu kami mohon maaf dan kami tutup. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya nih. Kayaknya aku. Cara aku bisa makannya. Terima kasih sambutan yang sudah disampaikan oleh Kepala Pengelola TPA Kuba. Semoga para hadirin semua dapat memahaminya. Kita meningkat pada acara selanjutnya, yaitu acara inti. Namun, sebelum kita memasuki acara inti, kami beritahukan kepada para hadirin yang ingin mendaftarkan anak-anaknya atau siapapun dari kita yang hadir yang ingin mendaftar untuk tes psikologi, kami sarankan untuk menghubungi panitia tim registrasi. Dan tes psikologi nanti akan dilaksanakan sesuai tadi arahan dari Kepala Pembina TPA Kuba, yaitu akan dilaksanakan sepekan setelah acara ini. Mari sama-sama kita memasuki acara inti, yaitu seminar parenting yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Hajah Juwairia, dan narasumber oleh Ibu Gia Argina Mini, Sarjana Psikologi, dengan tema pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosi dan intelektual pada anak. Saya selaku pembawa acara, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan ada kata-kata yang sekiranya tidak enak didengar atau sikap saya yang kurang enak dipandang, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk acara selanjutnya, kami persilahkan
Ibu Haja Juwaria sebagai moderator untuk memandu acara seminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami di atas, Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam memenuhi undangan kami untuk semuanya kita bersama-sama mengikuti seminar parenting dengan judul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosi dan Intelektual pada Anak. Adapun susunan acara seminar siang ini adalah sebagai berikut: satu, pembukaan, tadi sudah ya kita lakukan. Kemudian pemaparan materi oleh narasumber, yang akan dilanjutkan sesi tanya jawab dan penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara seminar kita siang ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu, di hadapan kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Assalamualaikum Ibu. Ibu Gia Argindamini SPSI, selaku Kanseler Primacita Consulting. Beliau ini pernah menimba ilmu psikologi pendidikan di Universitas Islam Az-Zahra Jakarta, dan saat ini beliau aktif menjadi narasumber seminar parenting di berbagai sekolah di sekitar Jakarta dan Tangerang. Begitu ya Bu? Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk memaksimalkan waktu, maka langsung kita mulai saja seminar parenting siang ini. Untuk itu, kepada Ibu Gia Argindamini SPSI, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya mulai ya, Ibu, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemas banget ya. Kita ulangi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunar selaku pengelola TPA Kuba dan Dewan Guru yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada orang tua yang telah hadir dalam acara parenting ini. Undangannya sudah dibaca ya Bu ya? Sudah ya? Temanya apa Bu? Oke, temanya lihat di spanduk ya. Karena undangannya yang dibaca mungkin jam, hari, tanggal ya. Oke, jadi tema yang akan saya bahas hari ini tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosi dan intelektual anak. Kalau kita bahas emosi, apa itu emosi? Perasaan. Ada lagi yang berpendapat apa itu emosi? Kadang-kadang kita mungkin berkata, iya emosi banget sih itu. Apa sih emosi itu? Emosi itu luapan perasaan, ada bentuk negatif, ada juga bentuk
positif. Kalau bentuk negatifnya contohnya kayak ngomel, marah, teriak, itu termasuk bentuk yang negatif. Tapi kalau bentuk positifnya kayak senang ya, bersama anak dengan cara memeluk, bicara secara perlahan, itu luapan emosi positif. Tapi pertanyaan saya, biasanya yang lebih sering kita berikan ke anak-anak emosinya dalam bentuk negatif atau positif? Negatif. Oke, contohnya mungkin Bu, positifnya 30%, 70% negatif. Pertanyaan saya yang kedua, ketika di rumah yang lebih sering emosi atau marah siapa? Ayahnya atau ibunya? Ibunya. Yang sering membentak anak siapa? Ayahnya atau ibunya? Ibunya. Oke, pertanyaan saya lagi, pagi hari ini sudahkah ada yang ngomel dengan anaknya? Yo, ada yang sudah, ada yang belum ya? Atau Bu, kalau Sabtu hari libur, jadi ngomelnya dikurangi ya? Kalau Sabtu waktunya jadi Ibu Peri, kalau Senin sampai Jumat jadi Kak Ros gitu. Jadi perpaduan ya gitu. Jadi banyak sekali kasus anak-anak yang emosinya tinggi. Banyak keluhan orang tua kepada saya, Bu, kenapa ya anak saya ngeyel? Bu, kenapa ya anak saya kalau dipanggil 1 kali tidak respon, 2 kali tidak respon, 3 kali saya teriak dia baru respon. Atau ada juga orang tua yang berkata, Bu, kenapa ya anak saya itu kalau saya bilangin dia selalu berargumen. Ada Bu yang anaknya seperti itu? Ada, bahkan banyak, karena memang perkembangan emosi anak-anak hari ini itu lebih banyak terjerumus terhadap hal negatif dibandingkan hal yang positif ya, apalagi pergaulannya, lingkungannya ya. Contohnya banyak juga nih keluhan orang tua, Bu, anak saya kalau di rumah anaknya nice, baik banget, tapi kok kalau main keluar pulang terkadang dia bawa bahasa kebun binatang gitu ya. Atau kalau lagi main keluar dia gampang banget nih terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Itu kenapa? Karena di situ terkadang kita membentuk anak-anak itu pola asuhnya hanya berbentuk ketakutan, bukan kepatuhan. Apa sih bedanya pola asuh takut dan patuh? Kalau takut, anak hanya di depan kita saja dia tidak berani melakukan. Tapi di belakang kita dia bisa melakukan. Tapi kalau patuh, ada atau tidak ada pun kita, anak akan patuh. Bahkan kalau saya bahas tentang emosi, banyak juga sekarang orang tua yang emosinya tidak bisa dikendalikan. Kita lihat Bu, kasus-kasus derita hari ini ya, di hampir setiap hari banyak sekali kasus orang tua yang tega memukuli bahkan sampai membunuh anaknya. Saya pernah dapat kasusnya, ada seorang ibu ini punya anak kelas 1 SD. Setelah saya lakukan observasi kepada anaknya mengalami ADHD. Lalu tidak sampai di situ, saya observasi lagi orang tuanya, ada apa sih kok bisa anaknya mengalami ADHD gitu ya. Ternyata pola asuhnya ketika di rumah, anak ini sering sekali dipukul, ditendang, dibanting. Saya tanya lagi, kenapa kok bisa sampai melakukan itu kepada anaknya? Karena dulu saat kecil, dia sering sekali diperlakukan itu oleh orang tuanya. Akhirnya apa? Dia memiliki inner child yang buruk. Makanya kita sebagai orang tua, kalau punya inner child yang buruk, jangan langsung ditelan, artinya jangan langsung dijadikan pelampiasan kepada anaknya. Kenapa sih kok kita sebagai seorang ibu mudah sekali marah ya? Kenapa sih kok kita sebagai seorang ibu terkadang emosi kita tidak bisa dikendalikan? Karena kalau menurut observasi saya banyak sekali ternyata nih seorang ibu yang mentalnya tidak sehat. Ya, apa sih yang membuat seorang ibu itu mentalnya tidak sehat? Bisa jadi yang pertama karena si ibu ini punya inner child yang buruk. Yang kedua bisa juga karena perannya suami dalam keluarga tidak ada ya, atau peran ayah dalam anak tidak ada. Ayahnya raganya ada, fisiknya ada, tapi secara mentalnya tidak, psikologisnya tidak ada. Itu juga banyak yang akhirnya membuat mental seorang ibu akhirnya mengalami tekanan psikologis ya. Saya pernah bulan lalu itu ada seorang ibu yang anaknya ini luar biasa aktifnya. Gitu
gitu ya. Anaknya selalu membuat masalah ketika di kelas. Saya observasi anaknya, tapi tidak sampai di situ. Saya observasi juga orang tuanya. Ternyata apa yang terjadi? Si ibu ini secara fisik memang dia normal, terlihat sama seperti kita, cantik gitu ya. Ternyata setelah saya observasi ibunya, dia mengalami depresi berat. Apa yang membuat dia mengalami depresi berat? Karena dulu pola asuh dari orang tuanya yang menuntut anak ini harus selalu menjadi anak yang baik. Jadi kalau kita punya anak pertama, lalu dia ada adik dan adiknya, jangan pernah berpikir kakak itu punya tanggung jawab besar terhadap adiknya. Kenapa? Karena itu berdampak terhadap mental seseorang. Itu sudah banyak sekali, bukan satu atau dua kasus. Bahkan banyak juga para orang tua yang berkata, dulu saya anak pertama, saya dituntut bahkan sampai sekarang pun saya harus selalu menjadi figur yang baik buat adik-adik saya. Ternyata itu tidak sesuai dengan karakter dan kepribadian mereka. Akhirnya apa, berdampaklah terhadap anaknya. Sehingga hal seperti itu yang dapat menyebabkan juga emosi anak-anak tidak bisa dikendalikan. Lalu ada lagi, mungkin sudah pernah ada yang dengar ya kasus yang di daerah Serpong. Ada seorang ibu yang dia punya anak usia 4 tahun, anaknya mengalami speech delay. Ya, tahu ya speech delay, anaknya mengalami keterlambatan berbicara. Usia 4 tahun anaknya belum bisa bicara, mental ibunya tidak sehat, anaknya kepalanya dibenturkan ke tembok sampai mengalami pendarahan otak dan meninggal dunia. Ya, artinya apa? Banyak ternyata dari kita yang mentalnya tidak sehat. Jangankan kita, Bu, banyak sekarang kasus anak-anak yang tantrum. Kalau saya sering baca di FYP TikTok itu ya, anak-anak tantrum itu ada fasenya. Fase toddler itu anak-anak mengalami tantrum. Padahal tantrum itu dalam ilmu psikologi tidak ada fasenya. Anak-anak mengalami tantrum karena ada permasalahan di dalam perkembangan emosinya. Emosinya tidak stabil. Atau terkadang kita kalau anak lagi nangis, kita berkata mau diem gak, berisik. Nah itu yang membuat anak-anak akhirnya mereka meluapkan emosinya dengan cara teriak, lempar-lempar barang, ya. Atau anak-anak tantrum juga terkadang bisa dijadikan salah satu cara mereka untuk mencari-cari perhatian. Ya, makanya kalau anak-anak lagi tantrum, jangan didekati. Ada dua tipe anak kalau lagi nangis. Ada anak kalau lagi nangis dia hanya ingin didengarkan. Ada anak kalau lagi nangis dia ingin dipeluk. Caranya gimana sih caranya nih? Kalau anak lagi nangis dia hanya ingin didengarkan, ketika kita dekati nangisnya semakin kencang. Oh berarti dia hanya ingin didengar. Yang penting apa? Kitanya sabar. Yang kedua, kalau anak ingin dipeluk, ketika dia lagi nangis, kita dekati, tangisannya semakin mereda, berarti dia ingin dipeluk, ingin terkena physical touch, sentuhan. Tapi banyak dari kita yang kurang menyadari hal tersebut ya. Atau bukan apa sih anaknya nggak bisa banget diajak bicara gitu, karena memang komunikasi yang efektif kepada anak itu tidak hanya secara verbal. Anak-anak itu harus diajak komunikasinya dengan cara apa? Sentuhan. Area sensitif anak itu di bagian kepala dan pundak. Bicara dengan anak dengan sentuhan. Bicara dengan anak jangan teriak-teriak. Jangan salahkan anak kita kalau mereka suka teriak-teriak. Kenapa? Karena saya katakan perilaku anak-anak hari ini itu adalah cerminan dari pola asuh kita. Jangan salahkan anaknya. Anak itu tidak bersalah. Karena mereka itu mencontoh, contohnya siapa? Figur mereka itu siapa? Kita orang tua. Ya. Lalu saya pernah dapat lagi kasus ada seorang anak kelas 1 SD, anaknya perempuan. Anaknya ini kalau ngajak main temannya rambutnya ditarik, temannya didorong, temannya kalau nggak nurut sama dia dicubit sampai biru, ya. Anaknya sampai nangis pun dia tidak merasa bersalah. Ternyata apa? Si anak ini ketika berada di dalam ruang lingkup rumahnya, dia sering sekali diperlakukan itu oleh orang tuanya. Sehingga dia beranggapan hal itu adalah hal yang biasa. Itu boleh kok, mama aku aja boleh melakukan itu, kenapa aku tidak boleh? Sedangkan anak-anak itu usianya meniru. Atau banyak juga hambatan orang tua, Bu, anak saya pada saat usianya masih di bawah usia 6 tahun, mereka masih patuh terhadap perintah. Mereka masih nurut, pulang sekolah pun dia mau bercerita. Tapi kenapa ya di usia 7 tahun ke atas kok dia itu tidak ada kepatuhan dengan saya?
Bahkan kalau saya bicara lemah lembut pun dia selalu tidak respon. Kenapa? Karena itu sudah fasenya dia ke tahapan pembentukan karakter. Apalagi kalau kita punya anak yang usianya 10 sampai dengan 11 tahun. Kita bicara pelan dia nggak dengar, kita bicara kencang juga dia tidak respon, ya. Atau kita bawel juga dia semakin berontak, karena itulah fase transisi dari fase anak-anak ke tahap remaja awal. Jadi kalau makanya ketika punya anak di bawah usia 6 tahun, figur antara ayah dan ibu harus masuk ke dalam dunia mereka. Jangan hanya ibunya saja, karena banyaknya kasusnya anak itu hanya dekat dengan ibu. Ya, Bu, banyak keluhan ibu kepada saya. Bu, ayahnya sibuk sendiri, Bu. Bahkan kalau pulang ke rumah pun sibuk sama apa, Bu? HP, ya. Nah, jadi akhirnya apa? Emosi kepada anaknya secara attachment tidak terbentuk. Makanya banyak seorang ayah juga mengeluh, Bu, anak saya nggak mau dekat dengan saya. Kenapa? Ya, bukan anak yang harus mendekatkan diri kepada ayah, tapi ayah yang harus mendekatkan diri kepada anak. Tapi lagi-lagi ketika seorang ayah ingin mendekatkan diri kepada anak, dibatasi oleh ibunya. Contohnya, kalau kita anak melakukan kesalahan, marah dari A sampai Z biasa aja ya. Tapi jangankan anaknya dimarahin orang lain, anaknya dimarahin ayahnya sendiri aja, ibunya marah nggak? Marah, sakit hati nggak? Sakit hati. Itu yang terkadang membuat ayah juga akhirnya membatasi ruang lingkup antara anak dan ayah. Dan bahkan banyak juga dari kita yang terkadang banyak anak-anak itu dijadikan pelampiasan amarah dan emosi. Contohnya, kalau kita lagi ada masalah, biasanya yang terkena dampaknya siapa? Anak. Kita lagi kecapean, yang terkena dampaknya siapa? Anak. Kita lagi ada masalah ekonomi, yang terkena dampaknya siapa? Anak. Atau lagi ada masalah sama suami, yang terkena dampaknya anak. Terkadang kita tidak sadar anak dijadikan pelampiasan amarah dan emosi kita. Belum lama saya baru mengisi parenting di daerah Ciledug. Itu di salah satu sekolah dasar, ada seorang anak yang bertanya, Ibu, bagaimana sih caranya ketika orang tua saya sedang bertengkar, saya untuk melerainya? Hati-hati, kalau anak sudah bertanya seperti itu berarti ada masalah di mental. Mental dia sebenarnya merasa tertekan. Jangan pernah melihat seorang anak itu dari segi fisik, fisiknya normal, bagaimana mentalnya. Karena mental itu tidak bisa kita deteksi dari fisiknya. Mungkin kalau anak itu terkena batil, kita bisa lihat anaknya pilek atau batuk, atau ada demam atau tidak. Tapi kalau kondisi-kondisi mental seorang tidak bisa kita prediksi. Ya, banyak juga kasus ternyata anak-anak yang mengalami gangguan kecemasan. Ya, kalau nggak bisa melakukan sesuatu dia nangis sampai dengan histeris. Ya, kalau tidak dituruti keinginannya dia nangis sampai histeris ya. Ternyata setelah didiagnosa anaknya mengalami gangguan kecemasan. Oke, lalu kalau di sini kan juga ada kasusnya nih tentang tidak kuat rawatnya, ibu dirembang, dikandung anak kemudian gantung diri di rumah sakit karena depresi berat. Jadi hati-hati, karena banyak ternyata seorang ibu yang mentalnya tidak sehat, apalagi ibu itu madrasah utama bagi anak. Ya, jadi memang kita, Bu, bagaimana sih agar mental kita sehat? Yang pertama, kita harus bisa belajar mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, insya Allah mental kita pun aman. Ya. Yang kedua tadi, inner child kita nih, kita punya inner child yang buruk atau yang baik. Kalau ternyata kita punya inner child yang buruk, berarti kita harus berdamai dulu dengan masa lalu. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, berdampaklah terhadap anak-anak kita. Oke. Lalu ada lagi di sini kekerasan terhadap anak di Padang, seorang ibu ancam anak balitanya dengan pisau. Ya, ini banyak Bu di media-media hari ini, setiap hari berseliweran ya.
Makanya kasus-kasus seperti ini itu sebenarnya kalau kita bahas emosi, perbaiki dulu emosi orang tua sebelum kita membahas emosi anak. Kenapa anak kita bisa emosi? Karena bisa jadi kita belum menjadi ibu yang bahagia. Ya. Kenapa kita juga mudah marah? Karena berarti tadi ada sesuatu yang belum kita bisa kita keluarkan. Makanya sebagai seorang ibu juga sering-sering healing ya Bu ya. Gitu. Jadi itu penting ya. Kenapa? Karena kalau kita contoh seorang ibu yang bekerja ya, kerjaannya ternyata di luar numpuk gitu di kantor. Lalu bagaimana sih sampai rumah ternyata pekerjaannya masih ada lagi. Jangan langsung pulang ke rumah, Bu. Healing dulu ke mall. Tapi Bu kalau habis healing ke mall depresi lagi karena uangnya habis gitu ya. Jadi kayak contoh apa? Jalan-jalan Bu, lihat yang hijau-hijau. Ya, kenapa? Itu namanya terapi aura. Jangan langsung dekati anak. Bu, boleh nggak sih kalau kita pulang kerja sampaikan dengan anaknya, tunggu ya, mama masih lelah. Boleh. Dibandingkan kita langsung marah-marah, sana dulu dong, mama capek. Jangan. Karena anak terkadang tidak paham kondisi kita. Ya, kita itu orang dewasa. Kita diminta bukan untuk menahan emosi, tapi kita diminta untuk mengolah dan mengontrol emosi. Kalau lagi kesel, lagi ada masalah, jangan dekati anak. Karena ketika kita mendekati anak menerimanya dalam keadaan takut ya, atau kita juga akhirnya menjadikan pelampiasan amarah dan emosi kita. Karena ketika kita dekati anak, terkadang kita nggak sadar kita memelototi mata anak. Karena ketika kita melototi mata anak, biasanya nih dari mata turunnya kemana? Ke tangan. Kalau sama anak-anak jarang yang turunnya ke hati. Ya, jadi kita harus bisa mengontrol, memanajemen emosi. Ya, kalau marahnya lagi dalam keadaan duduk, coba berdiri. Ya, makanya kerjasama antara ayah dan bunda itu penting. Komunikasi itu penting. Jadi jangan sampai menyepelekan komunikasi. Banyak juga nih kasusnya seorang ibu yang akhirnya kalau di rumah dengan suaminya silent treatment. Ya, itu daripada saya disalahin, ngomong A salah, ngomong B salah, akhirnya silent treatment. Itu juga bisa berdampak akhirnya kepada kondisi mental anaknya. Kalau mental ibu tidak sehat, mental anak pun tidak sehat. Bu, kenapa sih anak saya itu mudah banget nangis? Bu, kenapa sih anak saya sensitif? Ini juga bisa terjadi pada saat dalam kandungan. Contohnya, ibunya dulu saat mengandung gampang banget nangis karena memang hormonnya naik turun. Akhirnya apa? Berdampak itu kepada anak. Bu, ibunya waktu hamil itu mudah tantrum, mudah marah, berdampaklah kepada anak. Atau ibunya saat mengandung ada tekanan psikologis, berdampaklah kepada anak. Ya, jadi apa yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak terhadap anak. Saya katakan putus mata rantai inertil yang negatif. Oke, kita lanjut. Oke, sehingga sering terjadi penyimpangan anak-anak dalam masyarakat akibat pola asuh yang kurang tepat. Banyak kasus juga anak-anak pada saat usianya sudah memasuki awal remaja, dia sudah ke arah kenakalan remaja. Banyak kasusnya anak-anak SD yang merokok. Banyak kasusnya anak-anak SD yang berpacaran. Ya. Belum lama saya dapat kasus ada seorang anak SD, dia kecanduan video pornografi, anaknya masih kelas 5 SD. Ya, yang terjadi apa? Si anak ini dia menunjukkan jenis kelaminnya di depan teman-teman. Makanya hati-hati, ini akibat dari adanya kesalahan pola asuh. Terkadang kita beranggapan, kita berpikir anak saya baik-baik saja. Oh iya, di depan kita. Karena ternyata banyak juga anak-anak di depan kita baik, di belakang kita dia menjadi anak yang negatif. Contohnya anak TK yang sering saya temui. Kata mamanya, kalau di rumah perilakunya baik banget, Bu. Tapi kok kalau di sekolah anaknya pecicilan ya? Kok kalau di sekolah anaknya nggak bisa diem ya?
Bahkan banyak orang tua yang ternyata menyalahkan sekolah. Padahal itu bukan kesalahan sekolah, melainkan ketika di rumah nilai aktualisasi dan eksplorasinya tidak terbentuk dengan baik. Di rumah anaknya terlalu banyak dikekang, sehingga ketika di dalam ruang sosialnya anaknya merasa bebas. Sekolah itu merasa itulah duniaku. Ya, jadi jangan menyalahkan sekolah, tapi kita lihat ada apa sih ketika di rumah sehingga anak-anak tidak bisa bereksplorasi dengan baik. Oke. Nah, di sini pola asuh dapat memicu emosi anak berlebihan. Saya tanya dulu, apa sih yang membuat anak-anak itu emosinya tinggi? Apa? Kurangnya respon. Dari siapa? Dari orang tua kepada anaknya. Lalu apa lagi? Oke, Bu, sesuatu yang diinginkan tidak langsung terpenuhi. Ada lagi? Kalau anak minta sesuatu, memang ada kalanya kita harus berkata tidak. Kalau mereka menangis dan merengek, terkadang itu dijadikan sebuah senjata oleh mereka. Jadi yang membuat anak-anak emosinya tinggi, yang pertama, karena obsesi dan ambisi kita terhadap tumbuh kembang anak terlalu berlebihan. Contohnya, kita maunya anak-anak kalau lagi diajarin belajar cepat bisa ya Bu, cepat tanggap. Tapi ternyata anaknya ketika diajarin belajar loadingnya lama. Marah nggak? Marah. Kita maunya anak-anak kalau lagi diajarin belajar duduk diam. Ternyata anaknya ketika diajarin belajar sukanya keliling-keliling. Marah lagi nggak? Marah. Emosi. Kenapa? Karena obsesi kita terlalu tinggi. Jadi kita boleh punya obsesi, boleh punya ambisi, tetapi harus disesuaikan dengan tumbuh kembang anak-anak. Apalagi, Bu, anak saya kok usia 5 tahun dia belum bisa membaca ya. Padahal kalau ngaji dia hebat loh, pintar loh. Bu, anak saya kok belum bisa berhitung ya. Bu, anak saya kok udah kelas 6 SD belum bisa baca ya. Nah, terkadang obsesi kita terhadap tumbuh kembang anak terlalu berlebihan. Atau, Bu, dulu kakaknya saat usia 5 tahun diajarin belajar cepat bisa. Kok adiknya sekarang ketika diajarin belajar gak bisa-bisa. Setiap anak itu perkembangannya berbeda, tidak bisa kita samaratakan. Bahkan anak kembar pun secara fisik identik, tapi ternyata secara perkembangan psikologisnya berbeda. Jadi boleh punya obsesi, boleh punya ambisi, tetapi harus disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Siapa sih orang tua yang tidak ingin anaknya cerdas? Siapa sih orang tua yang tidak ingin anaknya hebat? Siapa sih orang tua yang tidak ingin punya anak yang soleh dan soleha? Tapi ternyata cara penanganan kita dalam tumbuh kembang anak kurang tepat. Bu, apakah saya salah? Saya katakan tidak ada pola asuh yang salah. Manusia itu unik, punya berbagai ragam kepribadian, punya berbagai beragam pengalaman. Sehingga kita sebagai orang tua, selain kita jadi orang tua yang unik, kita juga harus jadi orang tua yang cerdas. Bahwasanya tidak semua anak bisa kita samaratakan. Setiap anak mereka memiliki tumbuh kembang yang berbeda. Ya, banyak juga orang tua yang sering sekali melihat anak orang lain jauh lebih bisa dibandingkan anaknya sendiri. Boleh nggak sih hal itu dilakukan? Tidak boleh. Kenapa? Yang pertama, anak itu genetiknya siapa? Kita. Yang kedua, yang pola asuh mereka siapa? Kita. Yang ketiga, yang kasih gizi ke mereka siapa? Kita. Lalu ada kesalahan ke adik anaknya, lalu dibanding-bandingkan anaknya, padahal yang salah siapa? Kita. Ya, tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak itu cerdas. Karena setiap anak mereka punya yang namanya 8 taraf kecerdasannya. Sehingga tidak ada anak yang bodoh. Oke. Yang kedua, ini ada sikap diktator. Jadi sikap keras dalam berinteraksi dengan anak. Kalau bicara dengan anak selalu teriak-teriak. Kalau bicara dengan anak selalu dengan nada yang tinggi. Makanya banyak anak yang komplain. Ketika ibunya suatu ketika menjadi lebih baik, dia berkata, kok mama hari ini jadi ibu peri? Tumben, biasanya mama jadi Kak Ros. Ya, baru kemarin saya isi parenting di salah satu daerah sekolah Ciledug juga. Ada orang tua yang sharing dengan saya, Bu,
saya itu kan lagi merubah pola asuh nih biar jadi orang tua yang baik. Tapi saya dikomplain sama anak saya, kok tumben mama jadi ibu peri, biasanya mama marah-marah terus setiap hari. Karena memang pola asuh itu terbentuknya karena keterbiasaan. Anak yang biasa kita lemah lembutin, ketika dengar suara keras dia takut. Tapi anak yang biasa dengar suara keras, ketika kita dengar suara lemah lembut, dia merasa aneh. Ya, makanya banyak akhirnya anak-anak cari-cari perhatian. Yang kedua, sikap overprotective. Terkadang banyak juga rasa khawatir kita kepada anak terlalu berlebihan. Contohnya, jangan main siang-siang deh, panas nanti hitam. Jangan main jauh-jauh nanti diculik. Jangan main hujan-hujanan nanti sakit. Jangan main sama dia deh, mamanya galak. Jangan main sama dia deh, anaknya nakal. Banyak juga orang tua yang mengikut campuri konflik anak-anak. Ya, terlalu banyak kata jangan. Bahkan banyak nih kasusnya kalau anak-anaknya masih usia dini, anaknya lagi berselisih dengan temannya, sesama orang tuanya tidak terima. Akhirnya sesama orang tua konflik, padahal di depan orang tuanya anaknya berdua lagi main. Banyak juga problem solving anak tidak berkembang karena kita terlalu banyak membatasi ruang lingkup mereka. Bu, tapi kan anak saya gizinya itu sudah dikasih susu yang problem solvingnya tinggi. Kalau realitanya tidak dilakukan, tidak bisa berkembang. Sama seperti anak dikasih DHA-nya tinggi, kalau dia tidak pernah belajar, dia tetap saja tidak berkembang. Dan bahkan kecerdasan seorang anak itu pengaruh genetiknya dari siapa, Bu? Ibu, 60% dari ibu, selebihnya dari lingkungan dan ayah. Kepribadian anak pengaruhnya dari genetik ayah. Makanya banyak anak-anak genetiknya lebih banyak ke ayahnya secara kepribadian dibandingkan ke ibunya. Yang ketiga, sikap menuntut. Terkadang kita banyak menuntut anak. Anaknya baru dimasukin sekolah, udah dituntut harus bisa A, B, C, D, dan E. Bahkan anaknya belum TK, maaf, anaknya sudah dimasukkan bimbel, les, dan sebagainya. Ya, anak-anak itu, Bu, kalau masih usia dini, jangan pernah dimasukkan ke bimbel, ya. Dia boleh masuk ke bimbel, tapi nanti minimal usianya 6 tahun, ya. Kalau masih di bawah itu lebih baik mereka ke TK, ya. Gitu. Tapi Bu, boleh nggak anak-anak usia dini di TPA masuk ke TPA? Boleh. Kenapa? Agar seimbang antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, ya. Jangan sampai Bu nanti aja deh TPA-nya saat usia SD, jangan, ya. Kenapa? Karena penyerapan ilmunya sudah berbeda, gitu. Jadi kalau masih punya anak yang usia dini, jangan salah langkah. Ya, lebih baik masukkan anaknya ke TK dulu baru ke les, jangan les dulu baru ke TK. Kenapa? Nanti nilai sosial emosinya tidak terbentuk. Ya, banyak keluhan orang tua, Bu, kalau anak saya tidak dimasukkan les nanti di SD-nya tertinggal gitu ya. Makanya konsep belajar anak-anak itu konsepnya menyenangkan, bukan menegangkan. Jadi Ibu kalau ngajarin anak belajar minimal senyum dulu, jangan langsung memasang wajah terang, ya. Senyum, lemah lembut, biar anaknya nyaman. Oke. Yang keempat, sikap inkonsisten. Nah, inilah sikap yang banyak terjadi. Contohnya, anaknya minta beli mainan, kata bundanya tidak boleh. Tapi anaknya menangis, mereka kita nggak tega, atau kata tetangganya, ini mainan 5.000 aja nggak dibeliin. Akhirnya dikasih. Atau bundanya sudah tidak, tapi di rumah ada ayahnya, yang dimana ayahnya berkata, udah Bun beliin aja, kasihan daripada nangis. Atau ayah sama bundanya sudah tidak, tapi di rumah ada nenek, kakek, om, dan tante. Ini juga banyak terjadi. Mama papanya sudah hebat, tegas, anak minta es krim gak dibeliin. Tapi ketika di rumah ke neneknya, kata neneknya, sini ke Indomaret kita beli. Nah, itu juga yang membuat anak-anak kita tidak patuh perintah orang tua. Kenapa? Karena attachment-nya tidak terbentuk dengan baik. Makanya pola itu harus satu suara. Kalau sudah bilang tidak, harus tidak. Kalau sudah bilang iya, harus iya. Selanjutnya itu ada yang namanya membuat anak-anak emosinya tinggi karena kita sering melakukan kekerasan kepada anak-anak kita. Kekerasan itu ada 3 macam bentuknya. Ada kekerasan dalam bentuk verbal, psikis, dan fisik.
Kalau verbal biasanya kita suka ngomel-ngomel ya, dari yang pelan kayak keras, mungkin sampai uratnya keluar. Yang kedua suka membentak putra-putrinya, dan yang ketiga suka memberikan labeling negatif atau mengecam buruk putra-putrinya. Contohnya, sebelum usia 2 tahun kita mengajarkan anaknya berjalan. Ketika anaknya lari-larian, anaknya disuruh duduk diam. Sebelum usia 2 tahun kita mengajarkan anaknya berbicara. Ketika anaknya banyak tanya, anaknya dicap bangun. Ya, nah itulah secara verbal. Atau banyak keluar orang tua, Bu, anak saya kalau nanya di luar nalar. Ya, pertanyaan yang tidak seharusnya dia tanyakan, akhirnya dia tanyakan. Sebenarnya anaknya cerdas, tapi karena kita yang tidak mau repot, akhirnya kita berkata berisik. Makanya kalau anak lagi bertanya sesuatu, kita nggak tahu jawabannya, sampaikan, maaf ya, mama belum tahu. Nanti kita cari tahu bersama. Tuh ya. Yang kedua itu kekerasan psikis. Kalau psikis itu terkadang kita suka membanding-bandingkan, mengancam, menakuti. Yang ketiga fisik. Kalau fisik biasanya kita sudah dengan jari ya, yang dimulai dari 1 jari, 2 jari, 5 jari, bahkan sampai dengan 10 jari. Biasanya kalau yang 1 jari anaknya diapain, Bu? Masih kode ya, awas kamu ya. Nah, kalau yang 2 jari, cubit, sentil, jewer ya. Kalau yang 5 jari diapain anaknya? Pukul. Kalau yang 10 jari diapain? Diapain 10 jari? Tepuk anaknya, digendong. Enggak, Bu, yang 10 jari terkadang kita tidak sadar kalau anaknya susah disuruh mandi, biasanya diapain anaknya? Diseret ke kamar mandi. Ya, terkadang tidak sadar. Bu, memang Bu, kalau kita melakukan kekerasan kepada anak itu refleks, ya. Kenapa bisa refleks? Karena terkadang tadi kita masih menyerap hal-hal negatif di dalam otak kita. Pola asuh dulu pernah dibentak oleh orang tuanya, akhirnya kita membentak anak, ya. Atau kita yang orang tua yang masih punya kesabaran bagaikan tisu dibagi 2. Ya, anak lagi melatih kemandirian ya, anaknya biasanya mau minum minta ambilin, tapi suatu ketika anaknya ngambil sendiri ternyata airnya kepenuhan, tumpah sedikit, marah nggak, Bu? Marah ya. Kenapa? Kita lihat hasilnya, bawanya tidak hati-hati. Padahal kalau kita lihat anaknya sedang melatih kemandirian. Makanya banyak dari kita hanya melihat hasil, tidak melihat proses. Anak lagi makan kelamaan, ih lama banget sih, akhirnya disuapin. Atau makannya berantakan, habis ngepel, ya, habis bebenah, kecapean, jadi anaknya terkena imbasnya. Banyak anak-anak yang kemandiriannya tidak berkembang dengan baik. Makanya mungkin ibu sebelum lama ya seorang anak hanya karena disuruh beberes rumah dengan ibunya ditikam. Ya, itu ada di berita belum lama ya, kalau nggak salah bulan lalu ya. Kenapa kok bisa dia melakukan itu? Karena kemandiriannya tidak dilatih sejak usia dini. Ya, terkadang kita berpikir anak itu harus seperti raja. Ya, padahal kalau anak-anak gen sekarang semakin kita rajain, semakin dia semenang. Kita lagi memulai asuh anak gen Z dan gen Alpha. Ya, yang luar biasa sekali pola pengasuhannya. Oke, saya lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh. Kita buka berapa pertanyaan, Bunda Zaidi? 3 dulu ya. Berarti satu-satu dulu ya, Bunda. Boleh, silakan. Stop mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mala. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan, Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan pola asuh jika antara ayah dan bundanya sudah berpisah. Ini bagaimana caranya agar anak-anak tersebut masih bisa merasakan 2 figur dari ayah dan bundanya. Yang kedua, berkaitan dengan seorang murid yang karena ditinggal oleh ibunya meninggal, jadi berimbas ke dia sudah tidak mau sekolah lagi. Bahkan gurunya saya sendiri gitu, gurunya datang dan bersama dengan kepala sekolah bahkan wakil kurikulum datang ke rumahnya sampai 2 kali untuk membujuk
kita ke sekolah lagi gitu. Tapi responnya dari si anak ini masih belum. Bahkan ketika kami datang ke sana, dia pura-pura tidur. Terus yang kedua dia bersembunyi di kamar mandi gitu. Dan fatalnya lagi, karena ayahnya sekarang tinggal sendiri di rumahnya, hanya diberikan handphone gitu kepada anak. Dan akhirnya dari bulan Juli dia hanya masuk 2 minggu, selebihnya sampai bulan ini tidak pernah masuk. Pertanyaannya saya, ada apa ya, solusi terbaik apa dari ibu yang membuat si anak itu bisa kembali ke sekolah? Karena khawatirnya akan kena masalah yang lain lagi, entah psikisnya dia atau jadinya karena dia nonton handphone, main game yang tidak diawasi oleh orang tua karena ayahnya juga bekerja, akhirnya jadi banyak hal yang dia lihat yang tidak seharusnya dia lihat. Bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya Bu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih memulai asuh anak yang sudah broken home gitu ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua, ada salah satu orang tua yang mungkin mengalami broken home, jangan sampai anak kita mengalami broken heart. Ya, jadi perbaiki, artinya tidak ada, kita tidak boleh yang namanya membatasi antara ayah dan anak, begitu juga tidak boleh membatasi antara ibu dan anak. Jadi peran ayah harus tetap ada, sampaikan dengan ayahnya minimal sehari sekali untuk tetap video call kepada anaknya, dan 1 minggu sekali ajak anaknya ke luar, gitu ya. Jadi kita tidak boleh membatasi akses ya, sehingga anak masih merasakan tetap dapat perhatian dari kedua orang tuanya. Dan memang maaf, ketika ada orang tua yang berpisah, ayah dan ibu, kita harus menyampaikan ego demi anak. Ya, jangan sampai hanya karena saya sudah tidak mau lagi bertemu dengan satu sama lain, akhirnya anak lain dijadikan korban. Ya, terus yang kedua, seandainya di rumah ada peran lain laki-laki kayak contoh omnya, kakeknya, itu juga bisa dijadikan salah satu cara dia untuk kehilangan figur ayah. Memang maaf, terkadang tidak semua orang tua itu ketika dia sudah bercerai, terkadang banyak juga yang memutus rantai ya, tidak mau bertemu dengan anaknya ya. Kalau kita menemukan kasus seperti itu, berarti cari figur lain, kakeknya kah, omnya kah, atau adiknya. Seperti itu. Terus yang kedua, anak yang ditinggalkan ibu, lalu dia hari ini hanya tinggal dengan ayahnya, win-win solutionnya itu yang pertama, mungkin bukan hanya dengan ayahnya dia tinggal. Kalau seandainya masih ada neneknya, ya harus ada acuan dia untuk bisa termotivasi lagi. Hari ini motivasinya lagi turun. Ya, tadi kesalahan yang kedua sudah diberikan handphone ya, sementara ayahnya sibuk bekerja, anaknya tidak bisa diawasi 24 jam. Gitu. Jadi kalau mau sekolah lagi ya memang harus ada orang ketiga yang memicu dia agar lebih semangat lagi. Gitu. Tapi memang solusi lain, anaknya harus dibawa ke psikolog dulu untuk diperbaiki secara mental ya, dia belum siap kehilangan. Anak-anak seperti itu jiwanya lemah, semakin kita prosesnya kita tekan, semakin dia tidak mau, semakin dia mengalami depresi. Biasanya dia dekat banget tuh sama ibunya sampai dia seperti itu. Oke, ada lagi yang boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga mau menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, saya ini dulu mohon maaf, saya namanya Anissa. Sebenarnya di sini dekat rumah tua saya namanya Selimbi. Oh baik. Iya. Jadi saya itu ibu bekerja dulu. Saat ini sudah 6 bulan saya mengundurkan diri untuk tidak bekerja lagi karena pertama alasannya memang dari pekerja ini berbawa konflik ke dalam rumah bersama anak. Saat saya bekerja dulu, anak saya ini yang kecil usia 3 tahun, 2,5 tahun saya kerja. Saya tinggal kerja karena pagi terburu-buru dan dia itu suka
mama nggak boleh kerja, mama nggak boleh kerja sampai nangis-nangis selama 2 minggu. Nah kalau saya tinggal kerja, kepala asuh saya fotoin kalau dia tantrum dengan teriak-teriak mengepalkan tangan, ya. Terus habis itu pokoknya nggak boleh kerja, nggak boleh kerja. Akhirnya memang karena kepala asuh saya kali cuti lama, saya akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Saat ini saya memang bersama dia, tapi kalau saya tanya lagi ke dia, memang dia kayak kecil ya. Mau boleh kerja lagi nggak boleh gitu. Nah memang kan adaptasi dari saya sebelumnya dari rumah itu saya bekerja sebelum jadi ibu, lalu jadi working mom terus baru resign, ini kan memang adaptasinya sangat besar ya Bu. Dengan kegiatan-kegiatan yang tadi saya full, tiba-tiba tidak ada, hanya cuma anak aja. Nah ini bagaimana ya Bu, kalau sejujurnya di hati saya sih masih ada rasa ingin bekerja lagi, tapi memang balik lagi kan saya, kalau rekan saya ya sudah nggak ini, karena memang dia itu nggak menunjukkan ke kita. Jadi saat kita sudah pergi, baru dia kantornya, baru dia cranky-nya, baru dia nangis-nangisnya kayak gitu. Nah kalau sampai saat ini sih dia happy banget, mamanya nggak bekerja, jadi kalau mau bekerja lagi nggak boleh, tapi kalau mau ngaji, mau seminar ya, mau ngaji, mau olahraga itu boleh. Tapi kalau bekerja itu sesuatu yang dia nggak boleh gitu. Kalau mau bekerja ya udah buka laptop di rumah kayak gitu. Karena memang sejauh ini karena kemarin anak saya itu baru 2,5 tahun kan anak pandemi ya Bu, gitu. Jadi banyak saya di rumah setelah pandemi berakhir, full saya harus ke kantor. Lalu yang kedua, ini anak saya pertama, dia usianya 6 tahun. Usia 6 tahun di sekolahnya ini kebetulan memang masuk kelas taktis ya Bu. Memang ada target untuk hafalan juz 30. Tadi kan Ibu bilang kalau misalkan untuk belajar sebelum 6 tahun jangan diajarkan Bible. Memang saya tidak Bible, memang langsung TK, KB, TK, macam itu. Nah, di kelas habis ini kan berarti mengejar target dong dengan anak usia segitu. Nah, otomatis kami ini orang tua kadang-kadang kasih reward Ibu. Kalau kakak hafal surat ini, kakak hafal sampai sini, kakak hafal. Iya lanjut. Kalau sampai hafal Al-Quran nanti mama kasih reward gitu. Nah memang ada tadi Ibu juga menjelaskan tidak boleh membanding-bandingkan. Kadang dalam pengajaran saya terhadap anak saya ini kadang kakak si A sudah hafal loh surat An-Naba'nya, si B sudah abasanya, si C sudah apa gitu. Karena memang targetnya dia. Oh ya oke, ya. Gitu ya Bu. Nah, kalau misalkan di perkembangan dari usia 6 tahun itu seperti apa? Gitu. Apakah itu salah untuk kasih kita reward gitu? Baik. Reward and punishment boleh diberikan, tapi tidak setiap saat. Jadi contohnya si anak ini ada kesulitan di surat ini, An-Naba gitu karena panjang ya. Boleh ibunya memberikan sebuah reward, tapi tidak dengan dibanding-bandingkan. Gitu ya. Jadi kakak kira-kira kakak bisa nggak ya 1 minggu ini kakak hafal surat An-Naba gitu. Jadi secara perlahan aja. Artinya target tercapai tapi anak tidak dalam tekanan. Gitu ya. Terus kalau tadi mungkin anaknya usia 2,5 tahun yang biasanya harus ditinggal kerja tapi hari ini dia happy, pertahankan. Ya. Nanti mungkin saat usianya dia bertambah ketika ibunya mau bekerja lagi pasti diizinkan. Ibunya pendekatan dulu saja ya. Jangan sampai kita terhilangnya momen seperti ini. Ya, karena momen ini nggak lama gitu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya. Karena kalau pekerjaan saya yakin ketika kita punya pengalaman pasti kita bisa. Ya. Oke, sudah baik. Nanti jika memang ingin melakukan proses pemeriksaan psikologis nanti bisa langsung mendaftar ya ke Yayasan Kuba atau TPA Kuba ke panitianya. Nanti insya Allah pemeriksaannya kita dari minggu depan. Kalau tidak salah jadwalnya kalau di hari Sabtu di tanggal 23, berarti nanti hasilnya tanggal 30. Nanti sesi konsultasi itu setelah pemeriksaan. Jadi 1 minggu setelah pemeriksaan. Pemeriksaannya contoh tanggal 23, berarti hasilnya tanggal 30. Diwajibkan orang tua harus hadir, ayah dan bunda. Jadi apabila hari ini mungkin ada yang mau bertanya tapi belum kesampaian, dicatat aja. Nanti insya Allah tanggal 30 kita ada sesi konsultasi. Karena ini waktunya mau azan zuhur ya Bu ya. Gitu. Oke, ini saya tutup. Terima kasih atas hadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat
dan mudah-mudahan hari esok akan jauh lebih baik lagi dari hari ini. Saya doakan mudah-mudahan orang tua hari di sini bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kita bisa menjadi orang tua yang sabar dalam menghadapi putra-putri kita. Info nanti apabila di tanggal 23 kita sudah fix untuk melakukan pemeriksaan psikologis, dimohon anaknya tidak diberitahu. Berjalan seperti biasa saja, karena kalau anaknya diberitahu, dia akan ada muncul kecemasan. Gitu ya. Oke, nanti konsultasinya silakan orang tua wajib hadir. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir sudahlah. Kenapa? Oh, video dulu. Oh, baik. Kita saksikan bersama cuplikan video berikut. Ini tidak dibuat ini tidak membuat anak-anak belajar bertanggung jawab. Ini tidak akan membuat anak lebih disiplin. Ini semua perundungan atau bullying. Perundungan oleh orang tua menyakiti anak-anak, menggerus harga diri mereka, menjadikan mereka minder, dan bisa mendorong mereka melakukan hal-hal destruktif. Inilah yang mengganggu anak-anak. Iya. Jadi kita siapinnya nih. Inilah yang membantu anak Anda menjadi anak baik. Inilah yang membuat anak Anda bertanggung jawab. Inilah yang akan membuat anak Anda disiplin. Kalau Anda ingin anak lebih baik, lebih dan pintar, kesalahan mereka dengan kasih sayang, peduli dan komunikasi yang benar. Kenapa? Demikian tadi setelah kita selesai tanya jawab ya Bu, berakhir sudahlah acara seminar kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gia ya yang sudah memberikan banyak ilmu buat kita semua ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita ini, kita semakin bisa menjadi orang tua yang lebih bijaksana ya Bu. Lebih berkasih sayang dalam mengasuh anak-anak kita, sehingga kita bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang bertakwa, berilmu dan berakhlakul karimah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, dari tadi dua orang yang bertanya ya, panitia sudah menyiapkan hadiah, nanti boleh ya Bu setelah acara bertemu dengan panitia nanti akan diserahkan. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu, dan kami haturkan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu semua yang sudah berkenan hadir dan ikut berpartisipasi dalam seminar kita hari ini. Mohon maaf lahir batin kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.